Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas perkenalannya. Sebelum menginjak tema inti pada seminar kali ini, kami ingin merecall dan merefresh kembali kepada rekan-rekan sejawat sekalian tentang kegawat daruratan di bidang urologi. Harapannya nanti supaya mungkin saat pelayanan bisa dipraktekkan pada puskesmas, klinik, ataupun di instalasi gawat darurat. Gawat daruratan di bidang urologi merupakan suatu keadaan tertentu dalam sistem urogenitalia yang dapat mengancam kelangsungan organ atau bahkan dapat mengancam jiwa pasien jika tidak segera mendapatkan pertolongan. Adapun kegawat daruratan di bidang urologi bisa disebabkan karena trauma atau non-trauma. Jadi sistem urologi itu terbagi menjadi dua organ. Yang pertama yaitu organ urinaria pada pria dan wanita, dimulai dari organ ginjal, lalu saluran ureter, kandung kemih, dan uretra. Sedangkan pada organ genitalia, urologi hanya pada pria saja, yaitu dimulai dari organ testis, lalu epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, lalu kelenjar-kelenjar seks seperti prostat, dan kemudian juga penis pada pria. Kegawat daruratan yang pertama dari trauma yaitu trauma ginjal. Jadi trauma ginjal ini merupakan trauma terbanyak pada organ urogenital, yaitu sampai 3% dari seluruh kasus trauma dan 10% dari trauma abdomen. Trauma ginjal ini kita curigai jika didapatkan dua keadaan, yaitu adanya trauma atau jejas baik tumpul maupun tajam atau penetrating di daerah pinggang, punggung, dada bawah, perut bagian atas yang disertai dengan nyeri. Lalu yang kedua juga bisa didapatkan hematuria atau BAK merah. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran adanya jejas di daerah pinggang kanan yang bisa kita curigai adanya trauma ginjal kanan di intraabdomennya. Adapun untuk tata laksana dari trauma ginjal sama dengan tata laksana multi trauma pada kasus-kasus lainnya ya. Yang pertama yaitu primary dan secondary survey. Jadi kita lakukan ABCD yaitu kita evaluasi airway, breathing, circulation, dan disability-nya. Jika didapatkan pasien tidak hemodinamika tidak stabil, maka kita lakukan resusitasi terlebih dahulu. Setelah kondisi pasien stabil, baru bisa kita lakukan pemeriksaan seperti laboratorium dan imaging. Untuk kasus trauma ginjal ini, gold standar pemeriksaan imaging yang kita lakukan yaitu dengan CT IVU atau CT scan abdomen dengan kontras. Mengetahui klasifikasi dari trauma ginjal yang terjadi. Next. Nah, berikut adalah grading injury dari ginjal. Yang pertama yaitu grade 1. Grade 1 ini didapatkan hematum subkapsuler dari kapsul ginjal. Lalu grade 2 didapatkan laserasi dari korteks ginjal yang dengan laserasi panjangnya kurang dari 1 cm. Lalu grade 3 didapatkan laserasi juga yang lebih dari 1 cm namun belum menembus dari sistem pelvicokalisial. Lalu yang grade 4 didapatkan laserasi yang sampai menembus hingga sistem pelvicokalisial atau adanya trauma di pedicle atau vena arteri renalis. Sedangkan untuk yang grade 5 yaitu didapatkan scattered kidney atau robeknya korteks ginjal dan juga avulsi dari pedicle atau putusnya vena atau arteri renalis. Nah, ini bagian manajemen dari renal trauma jika sudah didapatkan kondisi hemodinamika pasien stabil, lalu dilakukan imaging, didapatkan grade 1 sampai 3 tanpa adanya active bleeding, maka bisa kita lakukan active surveillance observasi dengan non-operatif manajemen. Pasien kita lakukan tirah baring, bed rest total selama kurang lebih 10 hari, dan dilakukan serial pemeriksaan hematokrit. Lalu jika didapatkan grade 4 sampai 5 juga sama. Jika hemodinamika stabil dan tidak ada active bleeding di sini bisa kita ketahui dari urinnya. Kalau ada hematuri berarti masih ada active bleeding. Kita lakukan observasi, bed rest total, dan serial hematokrit selama 10 hari. Lalu jika didapatkan active bleeding dan hematuri masif misalnya, bisa kita lakukan angiografi, lalu dilakukan angioembolisasi. Namun jika tidak ada fasilitas ini, bisa dilakukan observasi dulu. Jika masih masif, lalu bisa kita lakukan eksplorasi di ginjal. Untuk yang grade 5 penetrating,
kita lakukan eksplorasi dari ginjal. Jika dalam eksplorasi didapatkan ruptur dari ginjal, bisa kita lakukan rekonstruksi dengan menjahit kaliks, atau jika perlu kita lakukan nefrektomi atau pengangkatan ginjal. Selanjutnya yang kedua yaitu trauma buli kandung kemih, merupakan organ urogenital yang juga sering mengalami trauma, terutama di daerah pelvis. Ya, ini sekitar 70 sampai 97%. Trauma buli ini bisa kita curigai jika didapatkan dua keadaan juga. Yang pertama adalah jejas dan nyeri di abdomen bawah atau suprapubik. Lalu yang kedua ada keluhan pasien retensi atau tidak bisa kencing, atau bisa juga kencing tapi juga hematuri atau kemerahan. Nah, ini dari foto pelvis. Memang trauma buli ini sering didapatkan bersamaan dengan adanya fraktur pelvis. Ini ada fraktur ramis pubis sinistra ya, dan setelah dipasang kateter juga hematuri atau BAK merah. Untuk tata laksana trauma buli sama dengan tata laksana trauma sebelumnya, yaitu primary secondary survey. Setelah pasien stabil bisa kita lakukan sistografi, yaitu foto dengan pemakaian kontras masuk ke buli untuk mengetahui klasifikasi dari trauma bulinya. Nah, berikut klasifikasi dari trauma buli dari hasil sistografinya. Jadi trauma buli bisa dibedakan jadi dua, yaitu intraperitoneal dan ekstraperitoneal. Hal ini dimasukkan untuk tata laksana lebih lanjut. Jadi jika didapatkan trauma buli yang intraperitoneal dengan gambaran seperti ada kontras di sela-sela usus, ini untuk tata laksananya kita lakukan eksplorasi. Jadi karena apa? Karena urinnya sudah leakage masuk ke intraperitoneal. Nanti bisa mengakibatkan peritonitis dan sepsis. Jadi harus segera dieksplorasi dan dilakukan jahit primer atau repair. Sedangkan kalau yang ekstraperitoneal dengan bentukan sistografi yang flame shape seperti ini, trauma buli yang ekstraperitoneal masih bisa ada tempat untuk kita lakukan konservatif. Jadi kita pasang kateter ukuran besar, harapannya ruptur bulinya bisa kembali spontan menutup. Trauma selanjutnya yaitu trauma uretra. Ini juga sering terjadi terutama pada straddle injury. Jadi maupun kecelakaan lalu lintas ya juga sering ini jatuh terduduk sehingga menyebabkan putusnya dari uretra anterior maupun posterior. Untuk gambaran klinisnya dari ruptur uretra, jadi didapatkan body discharge ya, jadi keluar darah dari muara uretra. Untuk tata laksana ini juga pasien mengalami retensi biasanya, jadi kandung kemihnya penuh, pasien kesakitan. Untuk kasus ruptur uretra ini ada tempat untuk pemasangan kateter sekali, satu kali coba ya, smooth dengan lubrikasi maksimal. Akan tetapi jika gagal maka tidak boleh diulangi ya, jadi harus dilakukan diversi secara sistostomi baik trokar maupun open. Ini untuk gambaran uretrografinya, bisa ruptur parsial atau rupturnya bisa total. Ini yang kedua. Untuk tata laksana trauma uretra, setelah kita lakukan primary secondary survey, lalu kita lakukan uretrografi. Ini yang tadi untuk ruptur uretra anterior, bisa kita lakukan pemasangan kateter sekali. Jika gagal tidak usah dipaksa. Kita lakukan sistostomi. Lalu yang untuk uretra posterior bisa kita lakukan PER atau primary endoscopic realignment. Ini kita lakukan di kamar operasi ya dengan pembiusan. Lalu jika gagal juga kita lakukan sistostomi baik secara trokar maupun open. Selanjutnya yaitu trauma penis. Ini juga jarang tapi bisa saja kita temukan di sehari-hari. Ini yang pertama yaitu fraktur penis. Jadi fraktur penis ini merupakan kondisi di mana robeknya dari tunika albuginea. Ini bisa terjadi pada kondisi postkoital, ya, postkoitus, ataupun juga kecelakaan lalu lintas. Ini dari klinis didapatkan gambaran seperti eggplant deformity. Eggplant ini terong, ya, buah terong. Jadi kayak buah terong yang lemes. Sama yang kedua juga amputasi penis. Nah ini trauma penis yang kedua, amputasi penis ini bisa kita dapatkan post sirkumsisi ya, biasanya dengan teknik guillotine. Nah ini yang harus kita waspadai rekan-rekan teman sejawat sekalian, jika melakukan sirkumsisi dengan teknik guillotine harus dipastikan glans-nya aman ya, jadi supaya tidak terjadi ini amputasi penis. Jadi kalau saya sih personal lebih suka yang sirkum ya, enggak yang guillotine. Tapi itu terserah dengan sekalian. Setelah itu kegawat daruratan berikutnya yang non trauma yang sering juga kita dapatkan yaitu retensi urin. Nah, jadi retensi urin ini pasien datang kesakitan, tidak bisa BAK. Penyebabnya bermacam-macam. Yang paling sering yang pertama yaitu BPH, nanti juga kita akan bahas. Untuk tata laksananya
kita sudah tahu semua, yaitu dipasang kateter. Lalu yang kedua struktur uretra. Struktur uretra ini biasanya kita coba pasang kateter tapi gagal karena adanya jaringan fibrotik di uretranya. Ini kalau rekan-rekan sejawat sekalian biasanya di fase ke-1 kita lakukan belas fungsi atau sistostomi kalau punya alatnya ya, trokar, sistostomi. Setelah itu baru kita lakukan terapi definitif, yaitu dengan panendoskopi saksi di kamar operasi. Lalu yang penyebab retensi urin lainnya yaitu clot retensi atau bekuan darah. Ini biasanya kita dapatkan pada pasien-pasien dengan riwayat hematuri, dengan curiga adanya malignansi atau CA buli, CA ginjal juga bisa. Ini saluran uretranya terbuntu karena adanya clot atau bekuan darah. Jadi kita tata laksananya kita pasang kateter ukuran besar, biasanya 24 French, yang 3-way. Itu fungsinya untuk nanti setelah kita spooling clotnya, lalu kita pasang irigasi untuk supaya tidak terjadi clot berulang. Setelah itu penyebab yang lain yaitu neuropati atau neurogenic bladder. Pasien-pasien ini kita dapatkan biasanya dengan keluhan stroke atau kelumpuhan bagian ekstremitas. Ini biasanya kita juga didapatkan tidak bisa berkemih karena gangguan syarafnya. Untuk tata laksananya kita lakukan pemasangan kateter. Lalu penyebab yang tidak kalah ini juga yaitu adanya batu di uretra. Untuk tata laksana pada retensi urin et causa batu uretra ini bisa kita lakukan dengan ekstraksi atau lubrikasi. Untuk batu yang di anterior, nah ini adalah teknik lubrikasi untuk batu anterior. Di sini bisa kita lihat adanya batu ya. Ini bisa kita raba dengan palpasi. Kita lakukan lubrikasi dengan spet 20 cc, kita beri jelly full dan lidokain, lalu kita tekan di proksimal dari batu, lalu kita semprot dengan spet yang berisi lubrikan tadi, harapannya supaya batu ini dapat ekspulsi secara spontan. Lalu selanjutnya, nah ini untuk yang batu di posterior ya, biasanya terabur di sekitar perineum, lalu kita juga lakukan lubrikasi sama, harapannya supaya batu yang berada di uretra posterior ini bisa retropulsi ke buli-buli. Nah, setelah masuk ke buli-buli, pasien bisa kencing, lalu kita pasang kateter. Nantinya bisa dirujuk ke kami, spesialis urologi, untuk dilakukan pemecahan batu, baik secara endoskopik maupun open. Next. Gejala daruratan berikutnya yang juga penting, yaitu adanya akut skrotum, terutama torsiotestis. Jadi, torsiotestis adalah suatu keadaan di mana spermatic cord yang terpeluntir dan mengakibatkan gangguan aliran darah ke testis dan epididymis. Adapun untuk gejala klinis dari akut skrotum ini adalah adanya nyeri yang hebat, lalu adanya eritema atau kemerahan di skrotum dan pembengkakan testis. Bisa juga nyerinya hilang timbul atau periodik, dan dari pemeriksaan fisik tidak adanya refleks remaster. Untuk penyebab dari torsiotestis ini, untuk trauma skrotumnya itu hanya sekitar 4-8% ya, dan sisanya itu tidak ada riwayat trauma. Jadi tiba-tiba misalnya bangun tidur langsung nyeri skrotumnya, itu kita curiga adanya torsiotestis. Lalu spasme dan kontraksi dari otot kremaster dan tunika dartos, dan ini adanya peningkatan kadar testosteron dan elevasi dan rotasi testis selama siklus respons seksual. Nah, ini yang juga menyebabkan torsiotestis sering terjadi pada laki-laki yang masa-masa pubertas ya. Soalnya ada peningkatan dari kadar testosteron. Untuk alur pemeriksaan nyeri akut skrotum, yang pertama ya kita tanyakan anamnesis, lalu pemeriksaan fisik, urinalysis ini kalau bisa. Torsiotestis ini kita mengejar golden period ya, sekitar kurang dari 8 jam. Untuk apa? Untuk jika terjadi torsiotestis, jika lebih dari 8 jam, dikhawatirkan dari jaringan testisnya akan mengalami nekrotik. Jadi kita sangat memburu waktu ya untuk kasus-kasus dengan torsiotestis ini. Dengan jika didapatkan gejala kurang dari 8 jam, lalu dari anamnesis pemeriksaan fisik dan analisis kita mengarah kepada torsiotestis, maka segera akan kita lakukan eksplorasi atau pembedahan. Namun jika dari anamnesis didapatkan gejala yang lebih dari 8 jam, misal sudah 1 hari atau lebih, bisa kita lakukan pemeriksaan USG dulu terlebih dahulu untuk melihat apakah USG Doppler ya, untuk melihat ada tidaknya aliran darah. Jika tidak ada, maka kita curiga adanya neglected tarsio ya, kita lakukan eksplorasi. Jika ada aliran darah dan meningkat, maka bisa kita lakukan observasi atau curiga adanya akut skrotum lain, yaitu orkitis
ataupun epididymitis. Nah, ini gambaran jaringan testis setelah kita lakukan explore ya. Ini sudah lebih dari 8 jam. Sudah kita lakukan direndam air hangat supaya jaringannya kembali merah. Akan tapi karena sudah melewati golden period 8 jam, maka jaringan testisnya sudah biru, sudah nekrotik, tidak bisa kita selamatkan, maka kita lakukan orkidektomi atau pengangkatan jaringan testis. Demikian pemaparan tentang kegagalan dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan nanti di sesi diskusi.